Oke, udah record. Eh ya, jadi hari ini untuk pertemuan ini aku akan bahas seputar if error, formula if error, kemudian uppercase, lowercase, kemudian mau bahas juga terkait indeks dan match gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan di tengah-tengah penjelasan, boleh langsung di-raise aja, boleh lewat chat ataupun on mic langsung juga nggak apa-apa, gitu. Oke, aku langsung share screen aja ya. Sebentar. Oke, ya. Jadi mungkin untuk data yang ini ya, aku nampilin data yang ini itu sebenarnya udah ada di pertemuan sebelumnya, cuma ini aku modifikasi sedikit aja. Tapi intinya kita akan pakai formula yang berbeda gitu untuk pertemuan ini gitu. Nah, jadi di sini yang mau aku jelasin adalah terkait formula if error dan VLOOKUP gitu. Untuk VLOOKUP sebelumnya mungkin udah dijelasin ya gimana cara penggunaannya. Nah, di sini aku mau combine atau aku mau gabungin gitu, aku mau kombinasiin antara VLOOKUP dan if error gitu. Nah, kalau VLOOKUP tadi kan udah pernah dijelasin ya. Mungkin aku review sedikit ya untuk VLOOKUP itu. Jadi, mungkin aku contoh satu data gitu ya. Jadi untuk VLOOKUP, ini formula yang bisa kita gunakan ketika kita mencari data yang ada ID-nya gitu atau kunciannya. Jadi patokannya kita berpatokan di value ini ya, lookup value di sini namanya. Tapi kita lihat dari suatu database gitu. Di sini ada banyak item ID. Nah, di sini kita mau ambil item name-nya berdasarkan item ID-nya gitu. Nah, di sini juga udah ada item ID, kita tinggal isi aja nih nama-nama itemnya gitu. Kita mau tahu untuk item ID ini tuh dia item ID dari barang yang apa sih gitu. Dan caranya untuk VLOOKUP ini, struktur yang pertama adalah kita pakai ini lookup value. Lookup value-nya adalah yang mana sih yang mau kita jadikan patokan gitu untuk cari sorry beda ya. Aku cek dulu ya. Sebentar. Oh, beda. Oke. Aku bantu kirim ulang ya, teman-teman. Oke. Ditunggu aja ya, teman-teman, untuk filenya. Nanti akan dibantu kirim. Nah, aku balik lagi ke share screen aku. Wait. Oke. Ini aku VLOOKUP ya. VLOOKUP, jadi yang pertama itu kita patokannya adalah data yang sama dari data reference-nya gitu. Nah, karena data yang sama-sama ini kan sama data reference-nya itu kan item ID ya, makanya kita patokannya item ID untuk dijadikan lookup value. Nah, table array-nya biasa ya table array, berarti kita select seluruh tabelnya. Ini ya, jadi kayak gini. Lalu struktur selanjutnya kita mau menampilkan apa sih di sini? Karena kita mau menampilkan item name. Nah, item name ini dia ada di kolom keberapa? Nah, di sini udah ada
ininya sih. Oke. Oke, di sini udah ada, oh udah hilang ya. Oke, jadi untuk struktur setelah table array ini kolom index. Jadi kita mau ambil item name ini di indeks keberapa gitu, di kolom indeks keberapa. Berarti di kedua ya, ini kolom pertama, yang A, yang B kolom kedua. Sorry. Pencet kedua, lalu baru kita pakai false di belakangnya. Nah, di sini NA nih. Jadi ini mungkin salah satu yang aku jadiin contoh gitu untuk nanti kita belajar if error. Mungkin aku pakai ID yang lain ya. Sorry. Ini A6. Nah, jadi gini ya untuk rumus VLOOKUP itu sendiri. Jadi kita cari ID. Kita mau cari item name berdasarkan ID ini dari table reference yang ini. Udah ketemu gitu. Nah, gimana kalau kayak tadi ada yang ternyata ID yang kita pilih itu nggak ada item name-nya. Misalnya ternyata belum di input gitu di database. Jadi kan dia nggak punya reference ya ke tabel reference ya untuk ID-nya tadi. Nah, nanti akan muncul yang kayak tadi teman-teman NA gitu. Contohnya kayak, nah gini, ini aku emang sengaja ya, aku bikin ID-nya beda sendiri, nggak ada di sini sebagai contoh gitu. Nah, jadi kalau VLOOKUP-nya nggak nemu, dia nge-lookup ke ID ini, tapi ternyata ID-nya nggak ada nih di database ini. Berarti dia not available kayak gini ya, NA. Nah, gimana biar kita nggak mau nih kalau misalnya tulisannya NA kayak gini. Kita mau ya mungkin tulisannya produk produk belum ada di database gitu. Nah, itu bisa teman-teman. Caranya pakai if error yang tadi aku jelasin. Nah, jadi untuk if error ini, if error, nah di sini yang pertama adalah value strukturnya, yang kedua value if error. Nah, jadi dia akan mengembalikan value yang salah itu ke apa yang kita mau. Kalau misalnya formulanya salah kayak tadi, kita bisa tentuin dia mau munculnya kayak gimana gitu. Kan tadi yang NA tadi kan itu termasuknya kita bisa bilang bahasa awamnya error gitu ya rumusnya. Nah, kita kalau error kayak gitu supaya di data ini rapi gitu ya kelihatannya, kita mau tulis apa nih? Misal kayak data tidak ditemukan atau produk belum diinput kayak gitu contohnya. Nah, di sini struktur yang pertama value. Value-nya ini gampang teman-teman. Kita tinggal pakai VLOOKUP aja kayak tadi. Nah, VLOOKUP, terus lookup value-nya kayak biasa, terus tabel array-nya kita select dari sini. Lalu struktur selanjutnya kolom indeksnya tadi 2 ya untuk ngambil item name-nya. Dia ada di kolom kedua. Ini 1, yang ini kedua. Itu. Dan yang terakhir false. Oke. Nah, ini struktur pertama nih dari if error. Udah jadi ininya, formulanya untuk value ini. Nah, kemudian kalau rumus ini ternyata yang udah kita masukin ternyata dia error atau nggak berfungsi gitu karena item di sini nggak tersedia di database yang ini, kita bisa atur sendiri nih dia mau munculnya apa. Misal aku mau munculnya data tidak ditemukan gitu ya. Baru kita enter. Nah, ini dia muncul gelas pola isi 50 karena item ID ini dia ada di salah satu database ini gitu.
Nah, coba kita kunci dulu ya teman-teman. Jangan lupa ini dikunci supaya dia nggak bergeser. Pakai Fn F4 atau F4. Nah, coba kita tarik ke bawah ini. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Ini yang di row 8 data tidak ditemukan, row 9 juga data tidak ditemukan. Ini row 13 juga, row 17 juga gitu. Nah, jadi itu fungsinya. Seandainya kita nggak pakai if error, kita hapus. Nanti dia akan munculnya NA gini, jadi nggak rapi gitu, teman-teman. Supaya dia rapi, bisa kita pakai if error, kemudian ketika rumusnya salah atau error, kita bisa tentukan apa yang mau ditampilkan gitu. Contohnya ini, data tidak ditemukan. Nah, kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, aman ya. Sip-sip. Oke. Nah, itu untuk if error ya teman-teman. Nah, mungkin gini, kalau misalnya item name-nya kita ngelihat daftar ini sekilas kayak oh ya udah aman gitu ya. Kayak nggak ada error. Nah, gimana sih biar kita bisa highlight errornya? Nah, kayak yang di minggu lalu udah dijelasin, kita bisa pakai yang namanya conditional formatting gitu. Nah, di sini kita bisa select aja nih selnya atau kita bisa select kayak gini aja juga nggak apa-apa. Kita pakai conditional formatting yang di sini. Nah, di sini ada opsi highlight cells rules. Jadi maksudnya kita mau meng-highlight sel-sel yang dengan rules yang kita mau gitu. Nah, kita mau pakai misalnya, kita mau highlight sel-sel yang datanya tidak ditemukan supaya bisa gampang kita carinya. Kita pakai yang equal to. Equal to itu kan artinya sama dengan ya. Nah, format cells that are equal to sama dengan, kita masukin aja stringnya data tidak ditemukan. Gitu. Kita highlight with apa nih, mau apa. Misalnya aku mau custom aja nih sendiri, misal pakai yang orange ini. Terus oke. Nah, jadi ketemu nih, ketahuan. Nggak perlu kita baca satu-satu gitu. Kita udah bisa tahu data mana nih yang nggak ditemukan di database ini. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya aku juga mau share gitu ya, bahwa ada yang namanya uppercase, lowercase, sama propercase. Apa sih uppercase, lowercase, dan propercase ini? Nah, kalau uppercase itu kita mau buat huruf jadi huruf kapital gitu. Gimana biar huruf-huruf di sini berubah jadi huruf kapital. Kalau di sini kan masih nyampur ya. Oke, ada pertanyaan dulu ya. Yang tadi udah kakak bikin sendiri atau gimana? Nah, ini kayak tadi ya, aku udah atur di rumus if error ini. Jadi ada yang namanya if error. Ketika untuk if error ini kita punya di sini ada strukturnya. Yang pertama value, yang kedua value if error. Nah, value-nya ini aku masukin dia VLOOKUP. Jadi dia cari item ID ini itu, item ID yang di kolom A, itu dia adalah item ID dari produk apa, gitu. Nah, seandainya nggak ketemu item ID ini, atau berarti artinya item ID ini nggak ada di database di sheet 1, gitu ya. Nah, kalau kayak gitu kita bisa atur, mau kita kasih keterangan apa gitu. Di sini aku kasih keterangan produk tidak ditemukan di struktur value if error gitu. Value if error kan dalam bahasa Indonesia berarti nilai ketika error. Nilai ketika error. Error itu maksudnya ketika rumus yang di sini itu nggak
nggak berfungsi gitu. Jadi aku udah set ini sebagai produk tidak ditemukan gitu. Nah, which is ID-ID ini yang ID-nya itu nggak ada di database ini, yang di sheet 1 gitu. Value di sheet 2 ya? Iya, betul. Jadi ini udah sekumpulan raw data gitu ya. Nah, kayak gini, ini dia nggak ada nih. Kalau kita nggak pakai if error, kita pakai VLOOKUP aja, itu nanti hasilnya adalah kayak gini, NA gitu. Nah, lebih enak dilihat kalau kita pakainya kayak gini kan ya, data tidak ditemukan, kemudian boleh juga di-highlight pakai conditional formatting yang tadi. Gitu. Oke, nah selanjutnya aku mau share juga untuk yang uppercase, lowercase, dan propercase. Ini mudah banget sih teman-teman. Jadi ada yang namanya upper. Nah, upper ini kita mau ubah teks yang kita mau jadi huruf kapital semua. Misalnya ini, tinggal di-select aja selnya, lalu di-enter. Gitu. Jadi dia semua hurufnya kapital. Nah, kalau untuk lowercase juga sama aja. Tapi bedanya secara struktur dia sama, cuma kita masukin aja nih selnya. Tapi dia merubah huruf itu jadi huruf kecil semua. Kebalikan dari uppercase. Jadi dia seperti ini hasilnya. Gitu. Nah, sedangkan yang proper case dia itu merubah huruf jadi huruf depannya aja yang kapital. Kita pakai fungsi namanya proper. Nah, jadi dia huruf depannya aja yang kapital. Nah, B-nya, M-nya, L, P gitu. Nah, sebenarnya kalau mau dijadiin satu rumus gitu ya, kita mau langsung aja di sini. Itu juga tinggal kita tambahin upper di sini, lalu buka kurung, terus tutup kurungnya kita tambahin 1. Nah, jadi kayak gini. Jadi ini agak lebih bertumpuk-tumpuk sih emang rumusnya. Tapi bisa dibiasain aja teman-teman gitu. Supaya lebih paham sih nanti ke depannya. Begitu juga dengan yang ini. Misal aku pakai proper di sini. Di sini enter. Produk tidak ditemukan gitu. Sorry, kenapa ini produk tidak ditemukan? Oh, di sini data, di sini produk. Ganti ya. Ini tadi contoh. Nah, gini sih teman-teman. Nah, ini kalau udah kayak gini, gampang sih tinggal di drag aja. Jadi dia udah menyesuaikan. Jadi panjang. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke. Oke, ada satu pertanyaan ya. Oke. Kalau gitu aku bisa lanjut. Kalau untuk kombinasikan rumus di Excel itu ada batasannya jumlah. Oh, nggak ada kok. Selama logiknya dapat aja sih bisa. Nggak ada, jadi nggak ada batasannya. Oke, aku lanjut ke file yang selanjutnya ya. Nah, ini juga aku bikin, jadi di sini ada database, nama siswa, terus di sini juga ada nilai-nilai dari tiap mata pelajaran gitu ya. Pelajarannya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain. Nah, di sini kita mau narik gitu ya, narik nilai. Kita mau narik nilai dari nama siswa dan mata pelajaran yang kita pilih sendiri gitu. Nah, gimana sih caranya?
Jadi kita, ini aku udah siapin tabel juga nih di sebelahnya, yang tabel yang horizontal ya, dia memanjangnya ke samping. Itu nama siswa Oka, mata pelajaran kimia. Nah, kita mau tahu nih, mata pelajaran kimia punya Oka nih dia dapat berapa. Sini ada hasilnya 81. Nah, gimana sih caranya? Caranya aku ganti namanya jadi Rio ini ya. Ntar dia akan keganti sendiri, kayak gini. Itu gimana sih caranya? Nah, sini aku mau jelasin yang namanya indeks dan match. Nah, untuk indeks dan match ini, kita lihat dulu ya, secara struktur rumusnya dia tuh ada apa aja. Nah, di sini ada array, ada row number, ada column number. Untuk area number ini jarang banget sih dipakainya, jadi mungkin kita bisa fokusnya ke 3 ini aja. Nah, untuk array misalnya kita pilih array-nya ini. Kita select array itu dia sekumpulan sel gitu teman-teman biasanya. Nah, row number berarti kita select nih, kita pilih mau row ke berapa. Misalnya aku pilih row ke 1, 2, 3, 4 gitu ya. Row 4. Kolom numbernya ke kedua deh, 1, 2 gitu ya. Nah, maka dia akan tampil 90. Nah, maksudnya apa nih? Jadi dia akan ini teman-teman. Dia akan cari data yang ada di row keempat dan di kolom kedua gitu. Row keempat kan dari array yang udah kita select ada 1, 2, 3, 4. Ini nih si Mufli ini. Terus kolomnya kolom kedua ya. 1, 2. Berarti Mufli bahasa Indonesia 90 gitu. Jadi kita dapat deh angka 90 ini. Kayak gitu. Jadi intinya kita kalau misalnya VLOOKUP itu dia cuma bisa nyari dari berdasarkan kolom aja gitu ya. Jadi kolom ke item ID ini, kolom ke-3 gitu misalnya souvenir. Nah, tapi kalau misalnya indeks ini dia bisa cari berdasarkan row keberapa dan kolom keberapa. Jadi kayak koordinat gitu sih, titik gitu, titik di antara kolom dan row gitu. Jadi kayak gini ya di sini. Nah, untuk match, untuk match ini sama aja sih sebenarnya. Dia lookup value misalnya aku pilih Rio gitu ya. Nah, lookup array-nya aku salah. Lookup array-nya itu yang ini teman-teman. Lookup array itu jadi Rio itu dia ada di kolom yang mana. Nah, kolomnya kita select gitu. Kolomnya kita select ini ya. Terus match type-nya itu adalah dia antara false atau true, tapi kita pakainya false aja. Nah, dia itu mencari indeksnya, mencari barisnya gitu teman-teman. Kita mau tahu K3 atau si Rio ini, itu dia ada di kolom keberapa sih gitu. Di row keberapa gitu. Rio, ini kan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada di ke-7 gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk index and match. Oke. Nah, sini aku munculin dulu ya ininya, rumusnya biar nggak bingung. Ini. Oke, nah di sini kita mau cari berdasarkan kita udah punya row-nya. Kita juga udah punya kolomnya. Kolom itu yang ini ya, row itu yang ini. Kita tinggal cari
titik mana sih yang menghubungkan Rio dan kimia ini gitu. Kita mau tahu nilai kimianya Rio itu berapa. Kalau secara kasat mata sih kita bisa ya cari kalau datanya cuma segini. Rio kimianya 90 gitu. Nah, tapi kita di sini mau coba pakai rumus. Kita pakai indeks nih teman-teman. Nah, kenapa pakai indeks? Kita bisa lihat ya di sini indeks A2H11. A2H11 itu berarti array-nya ya. Kita select array-nya. Nah, selanjutnya kita pilih ini row sama kolomnya 4, 2 gitu. Nah, di sini kita juga kayak gitu. Tapi di sini kita pilih dulu ya array-nya. Lalu, nah row number-nya kita nggak bisa langsung nentuin angkanya nih. Kita harus cari berdasarkan dua informasi ini. Caranya kita pakai match tadi, teman-teman. Karena match kan dia bisa nentuin dia ada di row keberapa atau kolom keberapa. Gitu. Karena kan untuk rumusnya indeks ini, dia itu setelah kita select array-nya, dia strukturnya adalah yang selanjutnya row dan kolom. Nah, kita mau cari tahu Rio ini ada di row keberapa gitu. Pakai match. Nah, lookup value-nya Rio, diselect aja. Lalu lookup array-nya Rio tadi ada di sini. Boleh select-nya kayak gini, boleh juga kayak gini sih teman-teman. Bebas. Gitu. Nah, lalu match type-nya false. Nah, jadi nanti dari rumus ini dia akan ngedetect nih si Rio ini ada di row keberapa. Gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kolom. Kolom juga sama. Match. Lookup value-nya kimia, ya. Karena kan yang kolom ini mata pelajarannya. Lalu lookup array-nya, di sini kita bisa blok aja nih mata pelajarannya. Gitu. Lalu false. Di enter aja. Nah, di sini bisa kelihatan ya, 65. Oh, sorry teman-teman. Nah, di sini kayaknya kita perlu include ininya sih, ya. Kita pakai dalam satu tabel kita harus include ininya, apa ujung tabelnya, jadi ketemu gitu. Kita pakai K2 berarti ya. Dan sorry. Kenapa K2? 3 udah benar. Ini A-nya A2. Lalu ini B-nya sorry. A2. Jadi di sini dia select-nya dari sini ke sini. Yang ini untuk cari mata pelajarannya dari sini ke sini. Gitu. Jadi dia dapat 90 gitu untuk nilai kimianya Rio. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin aku ulangin ya. Ini untuk indeks. Kita select dulu nih array-nya. Nah, untuk kita nentuin row-nya, kita pakai match di sini. Nah, kenapa pakai match? Karena match ini menghasilkan di indeks keberapa data yang kita mau ambil itu, yang kita tentuin. Si Rio ini dia ada di indeks keberapa? Indeks tuh ini teman-teman. Indeks tuh urutan dari sebuah array. Array itu kayak gini, indeks itu kayak 1, 2. Ini indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, 5, dan seterusnya. Gitu. Kita udah cari, udah ketemu row number-nya dengan match. Terus kita cari juga kolom number-nya dengan match juga. Gitu. Nah, kalau kolom kan vertikal, jadi dia select-nya vertikal. Terus kalau yang kolom, maksud aku ini row vertikal, kalau yang kolom itu yang horizontal yang ini.
yang A, B, C, D gitu. Gitu sih. Nah, kalau ada pertanyaan boleh langsung di chat aja ya. Oke, nah kita juga bisa nih cari misal gini, indeks, terus array-nya kita select kayak tadi, row number-nya kita pakai match juga, lookup value-nya misal Rio gitu ya. Pakai select ini aja, lalu lookup array-nya dari daftar namanya tadi, yang ada Rio-nya juga di situ. Lalu di sini false. Nah, selanjutnya kita bisa langsung tentuin aja mau ambil nilai apa, tapi berdasarkan row gitu teman-teman. Berdasarkan kolom, indeks kolomnya. 1, 2, 3 misalnya ya. Kita tulis 3 di sini. Nah, kita dapat nih. Yang ketiga ini kan bahasa Inggris. Ini nilai bahasa Inggris Rio 66. Nah, ini sama aja konsepnya kayak VLOOKUP sih kalau untuk yang ini. Nah, kalau kita pakai VLOOKUP kan begini ya. VLOOKUP, lookup value-nya misal Rio, lalu tabel array-nya kayak gini. Kolom indeksnya 1, 2, 3. Kita tulis 3, lalu belakangnya false. Nah, kita dapat 66 juga. Jadi bisa kita pakai index and match, bisa juga pakai VLOOKUP. Bedanya apa sih? Nah, kalau VLOOKUP ini, dia itu cuma bisa kalau lookup value-nya di sini, di apa data reference-nya itu ada di depan gitu. Kita nggak bisa cari misalnya di di sebelah sini ada data lagi nih. Kita nggak bisa tahu Oka itu nomor berapa gitu. Kita nggak bisa pakai Oka sebagai referensinya karena dia ada di tengah-tengah gitu. Ada di setelah apa yang mau kita tarik gitu sih. Bedanya indeks sama XLOOKUP. Aku mungkin nanti aku share ya perbedaannya. XLOOKUP. Ya ya. Aku sempat familiar sih, cuma kayaknya di materi kita nggak ada XLOOKUP, jadi nanti aku di Excel saya nggak ada XLOOKUP. Iya, uh, di Excel saya nggak ada XLOOKUP yang membantu. Iya, karena emang karena semuanya nggak provide sih gitu. Cuma nanti mungkin aku bisa share ya di file jawaban nanti bedanya gimana. Cuma kayaknya secara konsep sih sama aja teman-teman. Index and match, XLOOKUP, gitu. Kira-kira ada lagi nggak? Ada yang bingung mungkin dari index match, terus yang tadi if error, atau conditional formatting. Gitu. Nah, oh ya, mungkin untuk antara index match dan VLOOKUP ini, aku pernah baca sih kalau misalnya kita pakai index and match sebagai pengganti VLOOKUP itu bikin data kita, maksudnya file kita tuh nggak terlalu berat gitu. Kalau VLOOKUP itu bikin file jadi berat sih katanya. Apalagi kalau kita pakainya Google Sheet gitu, bikin file berat. Jadi mungkin uh, untuk menghindari itu kalau datanya banyak banget dan kita pakai formula VLOOKUP bisa digantikan dengan index match ini. Itu sih.
Ada tugas mengenai correlation kan ada ini, data analysis gitu kan. Oh kalau itu, aku kurang tahu ya, rules-nya gimana, mungkin bisa tanyain di grup ya, nanti barangkali dijawab sama adminnya. Soalnya aku kurang paham sih rules kalau misalnya nggak ada fitur, eee, yang berkaitan di Excel, partisipannya gimana. Oke oke, sip sip. Kalau gitu mungkin, nanti aku share ya yang XLOOKUP, sekaligus jawaban, dari, pembahasan yang hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tanyakan di grup atau boleh chat personal aku ya kalau misalnya mau tanya personal gitu. Kalau misalnya chatnya ada yang nggak kebales lama boleh di, BAM lagi aja ke aku di, tanya lagi, mungkin aku ke-skip, kadang gitu sih. Oke, kalau gitu. Thank you semuanya yang udah datang, yang udah hadir. Nanti aku share ya. Thank you thank you. Thank you semuanya. Sama-sama. Sip sip.